Baik, selamat sore teman-teman, selamat sore Bu Dokter, selamat sore Bu Ni. Selanjutnya kesempatan kedua untuk Ibu Fitri. Dipersilakan Bu, saya siap untuk record. Baik, terima kasih Pak Aryo. Saya mulai ya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, pagi. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. Bu. Jadi walaupun ini udah agak siang, Ibu tetap bilang pagi ya, biar semangatnya tetap pagi, gitu ya. Oke, anak-anak, hari ini sebelum Ibu kita mulai pembelajaran, siapa yang nggak masuk? Coba Raden, kamu ketua kelas, siapa yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Cuman tadi Nurulnya izin ke belakang sebentar. Oke, Nurul ya, artinya Nurul masih. Ini Udah hadir, kedisiplinan. Bu. Udah hadir. Oh, udah hadir. Ini kedisiplinan buat kalian ya. Jadi kalau guru sudah datang, itu ada baiknya kalian menyelesaikan semua kegiatan kalian di luar dan sudah siap menerima pembelajaran. Dipahami? Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Raden pimpin berdoa di dalam hati saja sesuai kepercayaan masing-masing ya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Ibu. Baik, Bu. Oke. Ibu senang mendengar kabar kalian baik-baik saja. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari hal yang sangat menarik nih. Penasaran nggak? Apa, Bu? Oke, jadi sebelum Ibu bilang, Ibu mau nanya dulu nih sama kalian. Pernah nggak sih kalian pasti punya handphone semua ya di rumah ya? Punya, Bu. Ya, Bu. Oke, Punya, pernah nggak Bu. sih kalian ketika kalian mau cas handphone kalian, ketika kalian cas ke listrik dan ternyata baterainya itu tidak naik atau malah turun? Pernah nggak? Ah, Bu, sering. Sering Pernah, ya? Bu. Sering ya soal ini ya? Bu. Sering banget, Bu, sering. Oke, ada yang tahu nggak kira-kira kenapa itu? Mungkin karena casnya terlalu lama gitu. Jadi Oh, cas baterainya terlalu lama. Oke, kalau itu menurut soalin, kalau menurut yang lain kira-kira kenapa tuh? Gasnya Kenapa? rusak, Bu. Gasnya rusak. Oke, jadi banyak faktor lain ya. Tapi hari ini kita akan mempelajari faktor yang paling dominan dari penyebab handphone tadi. Dan nanti kalian seterusnya akan mampu mengetahui penyebab dari hal tersebut, kenapa bisa terjadi. Oke, anak-anak. Jadi, Ibu share screen dulu ya untuk memberitahukan kepada kalian apa-apa saja tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Udah terlihat ya, anak ya, screen share Ibu ya? Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, Ibu full screen dulu ya, biar enak. Oke, jadi pada hari ini, fokus tujuan pembelajaran kita adalah melalui pengamatan video dan literasi bahan ajar, kalian dapat menjelaskan bunyi hukum Ohm. Lalu yang kedua, melalui simulasi rangkaian listrik, kalian dapat menentukan hubungan antara kuat arus listrik, tegangan, dan hambatannya. Terakhir, melalui pengamatan spesifikasi beberapa barang elektronik, kalian dapat menelaah arus, tegangan, dan hambatan listrik pada elektronik rumah tangga. Jadi, hari ini kita akan melakukan berbagai macam kegiatan ya, Nak ya. Oke. Melalui video, literasi bahan ajar, dan simulasi, tentu juga Ibu akan menilai kegiatan kalian pada hari ini. Jadi Ibu nggak fokus cuma pada soal ya, apakah kalian sudah bisa menjawab soalnya atau tidak, tapi Ibu juga akan fokus pada sikap kalian saat kalian melakukan diskusi, yaitu kecermatan kalian, atau keaktifan kalian dalam melakukan diskusi, keterampilan kalian bertukar pendapat, menarik kesimpulan, dan lain sebagainya, anak-anak ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kalau gitu kita mulai ya anak-anak ya. Silakan duduk sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan di grup semalam. Kalau ada yang lupa kelompoknya Ibu sebutkan lagi ya. Kelompok 1. Nah, Nurul artinya nggak baca ya chat dari Ibu ya. Oke, Ibu bacain lagi. Kelompok 1, Nurul, Marini, dan Raden. Kelompok 2, Ade, Widya, dan Solihin. Kelompok 3, Istiana, Suhartina, dan Elsa. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Mejanya jangan berantakan ya. Ya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, satu orang perwakilan kelompok silakan mengambil LKPD-nya sama Ibu ini. Oke, jika sudah,
Sudah semua ya dapat LKPD-nya ya. Ibu akan Ya. menampilkan video yang harus kalian amati terlebih dahulu ya videonya. Oke. Sebentar, Ibu screen share dulu videonya. Bisa terlihat anak-anak? Bisa, Bu. Oke, Ibu play ya. Perhatikan dengan seksama. Kami sudah sering membahas insiden naas yang terjadi akibat tidur di samping ponsel yang sedang di-charge atau mungkin masih menggunakan ponsel saat di-charge. Mungkin beberapa di antara kalian masih banyak juga yang lupa, tapi kami akan mengingatkan kembali dengan video kali ini. Seorang pengguna Twitter di Malaysia dengan nama akun Cinnamon Girl membagikan video ponsel yang meledak saat sedang di-charge. Ia menulis, "Aku tidak akan pernah bermain lagi dengan ponselku ketika itu di-charge. Setelah melihat ponsel kakekku meledak di sebelahku. Itu menakutkan." Dalam video, kita bisa melihat bagaimana ponsel itu berasap, sementara beberapa bagian ponsel meleleh di atas meja. Lebih baik letakkan ponselmu di dekat meja saat tidur. Dikutip dari Sinchew, seorang wanita 58 tahun mengalami kejadian mengerikan dengan smartphone-nya. Kejadian ini terjadi di Segamat, Johor pada tanggal 26 Maret lalu. Wanita ini mengatakan ia pergi tidur pada pukul 4 pagi. Sekitar setengah jam kemudian, terdengar suara yang membangunkannya. Dengan pandangan yang sudah kabur, ia melihat kilatan cahaya di tengah kegelapan. Ia pun segera mendorong objek itu. Ketika menyalakan lampu, smartphone-nya sudah meledak dan terdapat serbuk hitam keluar dari handphonenya. Tidak hanya handphone, rantai dan juga jepitan rambutnya terbakar. Ia mengaku biasanya menaruh handphone dekat bantal ketika tidur. Oke, anak-anak, itu adalah video yang sudah kita tonton bersama. Sekarang kegiatan kita adalah silakan dilihat di LKPD kalian yang sudah kalian terima dari Ibu dan kalian baca bahan ajarnya. Ibu berikan waktu kalian 3 menit untuk membaca bahan ajarnya secara sesama bersama-sama ya, bukan hanya anggota satu kelompok saja yang membaca, tapi semuanya harus membaca. Silakan ya. Sudah dibaca? Halo, sudah dibaca? Sudah, Bu. Oke. Dikit lagi, Bu. Oke. Jadi setelah kalian membaca bahan ajar dan juga menonton video yang Ibu tampilkan tadi, apa sih masalah yang muncul di benak kalian? Coba siapa yang mau berpendapat? Silakan. Oh, Ibu tunjuk ya. Coba Suhartina, masalahnya apa sih? Suhartina, mic-nya. Iya, Bu. Maaf, Bu. Ya, masalah dari apa yang telah kita tonton dan kita baca, apa sih? Masalahnya, bentar, Bu. Saya lagi ini, Bu. Oke, mungkin ada yang bisa bantu Suhartina dari kelompoknya. Siapa? Saya, Bu. Ya, silakan Rio. Itu, Bu. Mungkin faktor yang menyebabkan itu, Bu. Kenapa HP bisa meledak, Bu? Oke, bagus. Jadi menurut Rio, masalahnya adalah faktor apa saja yang bisa menyebabkan HP itu meledak. Apakah ada masalah lain dari kelompok lain? Saya, Bu, Ya, silakan, Marini. dari bahan ajar tadi, Bu, bisa melihat bagaimana hubungan dari tegangan sama arus listrik sama hambatan, Bu. Oke, bagus. Jadi dari masalah yang kita rumuskan, tentu kita harus mengetahui penyebab, gitu ya. Jadi penyebab dari masalah itu kita akan membuat suatu dugaan, Nina. Dugaan itu bahasa kerennya hipotesis. Jadi kita akan membuat hipotesis penyebab dari masalah tersebut. Nah, silakan kalian menebak atau menduga penyebab dari masalah HP meledak tadi dan tuliskan di dalam LKPD di kolom yang ini ya. Yang langkah-langkah kegiatan ada kolom kuning 2, artinya kalian silakan menuliskan rumusan masalah tadi dan hipotesis yang sudah kalian rancang bersama teman kelompok. Silakan. Sudah? Oke, kalau sudah anak-anak, sekarang kita mulai ke percobaan anak-anak. Jadi kalian kan sudah bawa laptop ya, Ibu sudah minta kemarin satu kelompok bawa 1 laptop minimal, kalau lebih itu boleh, tidak apa-apa.
Jadi satu laptop itu digunakan buat apa sih? Kita hari ini mau melakukan simulasi. Simulasi itu apa? Kita melakukan percobaan tapi secara virtual. Itu namanya simulasi. Simulasi ini kan sudah pernah ya kita sebelumnya ya, jadi Ibu rasa tidak asing. Silakan dibuka simulasinya, linknya ada di LKPD. Ini sengaja sudah Ibu cantikkan linknya, jadi gampang kalian untuk mengetiknya di Google. Ya, silakan. Jadi kalau kalian sudah membuka simulasinya, kita baca lagi instruksi berikutnya adalah susunlah rangkaian listrik yang terdiri dari satu baterai, satu lampu, 1 ampere meter, dan kabel-kabel sesuai kebutuhan. Oke, kita lihat ya simulasinya itu. Ibu buka dulu simulasinya. Jadi simulasinya itu seperti ini ya. Kita udah pernah ya di pembelajaran sebelumnya, tapi tidak ada salahnya Ibu jelaskan lagi biar kalian tidak lupa. Jadi di bagian kiri ini adalah bahan-bahan yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Wire ini artinya kabel, battery artinya baterai, AC voltage artinya tegangan AC, light bulb artinya bohlam lampu, resistor itu hambatan, kapasitor ya, ada induktor, switch dan sebagainya. Switch ini saklar. Nah, anak-anak, karena tadi di LKPD diberitahukan bahwa kita hanya membutuhkan kabel, baterai, bola lampu, dan kabel, baterai, dan bola lampu serta ampere meter ya. Ampere meter ada di sebelah kanan untuk mengukur arus. Jadi silakan kalian merangkai rangkaian listrik sesuai dengan kebutuhan. Maksud dari kebutuhan itu apa sih, Bu? Jadi kebutuhan kita adalah kita harus mengisi tabel 1 dan tabel 2. Ayo, kalau tabel 1 dan tabel 2, coba lihat tabel 1. Menurut kalian, apa sih yang harus kita ukur di sini di tabel 1? Ada yang tahu? Kuat arusnya, Bu. Kuat arusnya. Kalau gitu, kalau di kuat arus, apa yang kita ubah-ubah di sini, Rio? Hambatannya, Bu. Oke. Oke, yang lain coba dari tadi Rio, coba yang lain tabel 2 apa yang kita ubah? Kuat arus, Bu. Kita juga mencari kuat arus dengan Mencari mengubah kuat apa, arus. Ade? Mengubah tegangan. Oke, pintar. Jadi di tabel 1 dan 2 kita akan sama-sama mengukur kuat arus, cuma kita membedakan ada yang ganti hambatan, ada yang ganti tegangan. Ibu memberikan waktu kepada kalian untuk bekerja sama dengan kelompok, men-setting rangkaian listrik sesuai dengan kebutuhan ini. Gitu ya. Silakan dan Ibu akan bimbing kalian. Ibu berikan kalian waktu beberapa menit, silakan dibuka pad-nya dan silakan diukur kuat arusnya menggunakan ampere meter. Silakan Nak ya, kalau ada bertanya langsung tunjuk tangan aja. Oke? Baik, Bu. Coba ini Nurul bisa buatnya Nurul? Jaringannya jelek, Bu. Oh, jaringannya jelek. Laptopnya Nurul juga belum. belum mau. gitu. Oke. Kelompoknya Suhartina bisa? Kelompok 3? Lagi mencoba ini, Bu. Baru nomor 1. Oke, bagus. Kelompoknya Ade bisa? Belum, Bu. Lagi dicoba-coba. Oke. Raden bisa ya Raden ya buatnya? Buat rangkaiannya? Bisa, Bu. Sudah Oke. mau ke tabel 2, Bu. Oke, good job. Oke, kalau misalnya sudah ada yang selesai, kita akan mulai menjawab pengolahan data dan analisis ya anak-anak ya. Sebelum kalian menjawab, tentu Ibu harus memberikan kalian petunjuk dulu seperti apa cara menjawabnya. Kita mulai dari nomor 1 ya, perhatiannya ke Ibu ya. Apa ini? Jadi di pengolahan data ini kita akan membuat grafik. Yang pertama, buatlah grafik hubungan antara kuat arus dengan besar hambatan listrik. Kuat arus dengan besar hambatan listrik berdasarkan tabel 1. Tabel 1 ini ya yang tadi kalian isi ya. Nah, jadi kita isi hambatannya tadi berapa, kuat arusnya berapa.
Jadi tadi kan kita pakai hambatannya 13579. Silakan kalian isi di sini di bawah dikasih angka 13579 dan kuat arusnya berapa sesuai dengan hasil percobaan kalian menggunakan ampere meter. Lalu nanti kalian menemukan titik-titik koordinat dan tarik garisnya. Gitu ya, itu udah belajar ya di matematika ya. Jadi untuk yang nomor 2 sama aja, cuma nomor 2 itu grafik hubungan antara kuat arus dengan besar tegangan listrik berdasarkan tabel 2. Jadi yang di tabel 2 itu kan kita sudah mengubah-ubah tegangan lalu mendapatkan kuat arusnya. Jadi silakan ditulis tegangannya ada angka 1,5, 3, 4,5 dan seterusnya. Baru kemudian kalian isi kuat arus atau I-nya berapa sesuai dengan percobaan kalian. Untuk nomor 3 ada pertanyaan, selain besar hambatan berdasarkan percobaan, faktor apakah yang mempengaruhi besar arus listrik dalam merangkai suatu rangkaian? Lalu bagaimana caranya agar arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tersebut dapat diperbesar? Ini diskusi ya dengan teman-temannya, dengan teman kelompoknya. Dan yang keempat, jadi hubungan antara arus listrik dan tegangan dan hambatan adalah apa? Berbanding terbalik atau berbanding lurus? Ibu berikan penjelasan dulu ya. Berbanding terbalik ini artinya kalau kuat arus semakin besar, maka dia semakin kecil. Kalau berbanding terbalik ya, kalau berbanding lurus, kuat arus semakin besar, maka yang lain juga semakin besar. Seperti itu maksudnya berbanding lurus ya. Lalu yang terakhir, kita akan mengamati spesifikasi dari beberapa alat elektronik. Jadi di sini sudah ada spesifikasinya apa, kalian diminta untuk menelaah outputnya apa dari bacaan ini. Gitu ya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, silakan bersama teman kelompoknya untuk mengisi pengolahan data dan analisisnya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tanya ya, sambil Ibu berkeliling untuk melihat pekerjaan kalian, progresnya. Silakan. Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan Rio. Ini kami dapat hasilnya, Bu. Ada yang 0, ini gimana cara buat garisnya, Bu ya? Kalau 0, Di itu I-nya, Bu, tidak ya? apa-apa. Di I-nya yang di I tabel 1 dan tabel 2 ada koma ya? Ya, nggak apa-apa Rio. Jadi kalau misalnya memang ada koma, tetap aja misalnya kamu dapat 1,5. Ya tetap di grafik ini kamu tulis 1,5, tidak perlu dibulatkan. Ya. Oke, Nurul tadi udah bisa Nurul? Sudah Bu, ini sementara Oke. kerjakan. Mantap. Silakan, apa semuanya sudah cukup jelas? Apa ada pertanyaan anak-anak? Sudah selesai, Bu. Oke, kelompok Raden udah. Raden tadi kelompok 1 ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 udah. Kelompok 3 Bagaimana kabarnya? Kelompok 3 udah. Kelompok 2 gimana nih? Jangan mau kalah. sedikit lagi. Oke. Oke, sembari menunggu, ada baiknya kalian juga mempersiapkan diri untuk presentasi hasil dari apa yang telah kalian kerjakan. Presentasinya Ibu minta mulai dari rumusan masalah, hipotesis, lalu kemudian langsung ke analisis ya. Analisis kalau grafik tidak perlu kalian tampilkan, karena cuma hanya kalian bilang grafiknya itu seperti apa bentuk garisnya. Ya, apakah dia menurun atau naik atau tidak beraturan. Seperti itu ya. Oke, kelompok 2 udah? Kelompok 2. Oke, bagus. Jadi sekarang Ibu memberikan kesempatan bagi kelompok yang ingin mendiskusikan atau mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu. Mau ditunjuk atau mau nunjuk sendiri nih? Artinya Ibu yang nunjuk ya. Kelompok 1 dulu deh, nggak apa-apa. Kelompok 1. Silakan. Yang berpresentasi antara Marini, Nurul, atau Raden. Saya saja, Bu. Oke, silakan Raden. Nah, yang pertama rumusan masalah itu yang kami pilih adalah adakah hubungan terhadap arus listrik, hambatan tegangan listrik terhadap HP yang meledak. Terus hipotesisnya yaitu HP meledak karena terlalu banyak arus listrik yang mengalir dalam waktu yang lama. Nah, kami mengisi tabel 1
untuk yang nomor 1 kuat arusnya 3 ampere, nomor 2 kuat arusnya 1 ampere, nomor 3 kuat arusnya 0,6. Lalu untuk tabel 2, nomor satunya untuk kuat arus 0,15 ampere, nomor 2 kuat arusnya 0,3 ampere. Nah, terus untuk yang ini, yang selain besar hambatan, berdasarkan percobaan faktor apakah yang mempengaruhi besar arus listrik yang mengalir dalam satu rangkaian. Nah, yang jawabannya yaitu faktor yang mempengaruhi arus listrik adalah tegangan listrik selain hambatan dengan cara memperbesar tegangan dan memperkecil hambatan. Nah, jadi hubungan antara arus listrik dengan tegangan dan hambatan itu adalah arus listrik berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Kemudian spesifikasinya untuk yang gambar OPPO, itu charger ini bisa dihasilkan tegangan 5 volt dan arus 2 ampere sehingga hambatannya 2,5 ohm. Sedangkan yang gambar Asus, charger ini menghasilkan tegangan 19 volt dan arus 4,74 ampere sehingga hambatannya 4 ohm. Nah, kesimpulannya yaitu pertama, HP meledak karena arus listrik yang mengalir pada HP terlalu banyak dalam waktu yang lama, dan kesimpulannya yaitu arus listrik dipengaruhi oleh hambatan dan dipengaruhi oleh tegangan listrik. Terima kasih, Bu. Oke, bagus sekali presentasinya ya kelompok 1 ya. Ini hasil Raden sendiri atau sama-sama nih? Diskusi, Sama-sama, Bu. Oke, diskusi bagus ya. Diskusi, Bu. Kelompok lain apakah ada yang mau berkomentar atau ada yang berbeda dengan hasil yang diperoleh oleh kelompok 1? Sama, Bu. Sama. Oke. Tadi Ibu ada lupa, Raden tidak membicarakan mengenai grafik ya. Coba kelompok 2, grafik yang didapat untuk tabel 1 dan tabel 2 bagaimana bentuknya? Kelompok 2, Ade, Widya, dan Solihin, bentuknya seperti apa grafiknya? Iya, Bu. Untuk Yang Ade, yang tabel untuk 1? tabel 1 grafiknya menurun, Bu. Menurun. Oke, kalau yang tabel 2? Kalau yang tabel 2 naik. Oke, bagus. Apakah kelompok 1 juga tadi dapat tabelnya seperti itu grafiknya? Iya, Bu. Oke, bagus. Oke, anak-anak, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 juga tadi sudah mempresentasikan hasilnya dan kurang lebih sama ya, hasilnya cuma beda bahasanya saja. Lalu ini ada penguatan sedikit dari Ibu supaya kalian lebih yakin lagi mengenai hukum Ohm. Itu memang bicara mengenai kuat arus yang berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Itu artinya kita bisa merumuskan kuat arus itu sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan. Lalu ketika kalian mempunyai alat elektronik, kalian bisa membaca spesifikasi dari alat elektronik itu berdasarkan keterangan yang ada. Jadi kalau misalnya outputnya 5 volt dan 2 ampere seperti charger OPPO ini, artinya kalau dia punya tegangan 5 volt bisa mengeluarkan arus 2 ampere. Kira-kira anak-anak kalau misalnya Ibu tanya, kalau kalian punya handphone yang membutuhkan arus 3 ampere, bisa nggak sih dicas pakai OPPO ini? Bisa tidak? Misalnya handphonenya 3 ampere, tapi kalian ngecas pakai OPPO. Ini bagaimana? Enggak, Bu. Tentu ya kalau memang dia dicolok ya tetap bisa ya, tapi mungkin baterainya tidak bisa. Bagaimana, Nurul? Enggak, Bu, akan lambat karena yang dibutuhkan HP ku itu 3 ampere, sedangkan yang dicas 2. Jadi agak lambat, Bu. Nah, jadi itulah yang kita jawab pertanyaan dari yang Ibu tanyakan di awal. Jadi kalau misalnya kita mempunyai suatu alat elektronik, kita harus memenuhi spesifikasi yang ada. Jadi kalau misalnya handphone kita butuhnya 3 ampere, kita cas pakai 2 ampere, tentu tidak akan sesuai gitu ya. Bisa sih, bisa. Cuma mungkin baterainya tidak akan tercas secepat yang biasanya. Atau justru malah turun. Seperti itu ya anak-anak. Anak-anak, untuk pembelajaran kita yang terakhir, Ibu ingin memberikan kalian soal. Soalnya itu tidak banyak. Hanya 4 saja soalnya. Ada di Google Form, linknya sudah Ibu berikan di papan tulis. Silakan diketikkan ya linknya. Nanti kalian akan mengerjakan soal yang berbentuk seperti ini.
Jangan lupa, Ibu suka kalian mengingatkan kalian untuk tidak lupa membuat nama dan kelas. Jadi kalau misalnya kalian sudah isi nama dan kelas, silakan kalian next. Soalnya ada 4, jadi petunjuknya dibaca dulu. Lalu kemudian ada soalnya. Nah, kalian tidak hanya menjawab soal itu dengan A, B, C, D, tapi kalian juga harus mengemukakan alasannya dan apakah kalian yakin dengan jawaban kalian. Gitu ya. Silakan dikerjakan anak-anak. Oke, anak-anak sudah mengerjakannya? Dikit lagi, Bu. Udah, Bu. Oke. Sabar, Oke. sabar, Bu. Kita oke. Nurul udah ya. Yang lain udah ya. Baik, Iya, Bu, anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian bersemangat mempelajarinya? Senang, Bu. Senang, Oke, Bu. bagus. Coba Ibu mau ngecek pemahaman kalian nih. Siapa yang paham itu pakai tunjuk jari 3, kalau sangat paham ya. Kalau paham aja tunjuk jarinya 2, kalau tidak paham tunjuk jarinya 1. Coba, siapa yang sudah sangat paham? Tunjuk jarinya, pakai jari 3, 2, atau 1. Oke. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu sudah catat berapa orang yang sudah 3 jari, berapa orang yang sudah 2 jari, dan berapa orang yang sudah 1 jari. Terima kasih ya atas semangatnya. Jangan lupa untuk minggu depan, untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari materi yang berhubungan dengan listrik juga, yaitu rangkaian seri dan paralel. Ada baiknya sebelum Ibu mengajar, kalian juga membaca terlebih dahulu buku, teks, ataupun sumber lain mengenai rangkaian seri dan paralel. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tadi membuka dengan doa, maka kita juga menutup dengan doa. Silakan Raden ditutup dengan doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas semangat dan keinginan kalian untuk belajar pada hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum. Selamat pagi. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Saya kembalikan ke Pak Rio. Baik, terima kasih Bu Fit. Lewat 26 menit. Cukup ya? Oke. 26 menit, Bu. Berapa menit, maaf teman-teman? Kalau di HP saya 20. Oke. Sama sivastatin. Amlodipin sama sivastatin. Iya. Ya ngerti gitu. Siapa yang bawa saya? Iya. Bu siapa? Bu Sang Ayu ya? Yang pandu. Ini lanjut dulu atau bagaimana, Bu Dokter? Mungkin langsung dikomentari ya sama temannya. Kan begitu ya, tiap orang dapat komentar, baru setelah itu di stop record per orangnya. Langsung di stop record ya, belum kan? Stop record Pak Rio, udah? Sudah. Oke. Nanti diedit yang panjangnya ya, harusnya ini. Silakan yang diberi tugas memberi komentar. Oke, terima kasih Bu Dokter, karena tadi saya sempat checklist keterlaksanaan pembelajaran dari Ibu Fitri. Memang luar biasa, Bu Dokter. Jadi semua yang sudah dirancang di RPP berdasarkan panduan dari lembar observasi semuanya sudah terlaksana. Hanya mungkin nanti yang ketika melihat hasil rekornya. Seperti itu, Bu Dokter. Terima kasih. Kan 2 kan diberi tugas yang memberi komentar. Iya, 1 lagi Bu Ayu. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Tadi secara keseluruhan yang sudah ditampilkan oleh Bu Fitri saat peer teaching-nya, saya sudah perhatikan di lembar observasinya, semuanya sudah terlaksana. Tidak ada sintaks yang terlewatkan. Ya, terima kasih. Jadi dari saya ya, Ibu Fitri luar biasa ya, bagus semuanya sudah disusun sehingga semua bisa dimunculkan, dilaksanakan dengan baik.
Mungkin itu dari saya. Dari Ibu Ning mungkin ada tambahan. Sudah Siap Ibu Dokter. Silakan Ibu. Hujan. Siap Ibu Dokter. Ya, Ibu. Ya, saya sambil bawa kendaraan. Oke, jadi enggak apa-apa. Saya tadi juga menyimak luar biasa, walaupun kemarin pada saat diskusi itu cukup alot pada saat melihat instrumen asesmennya, tapi setelah di-actionkan semakin banyak. Untuk yang pertama, yang Ibu Fitri juga luar biasa dengan kasusnya, kemudian LKPD-nya yang disiapkan itu luar biasa. Kemudian cara memandu siswa, kemudian hampir semua poin itu terrealisasi. Kemudian untuk orientasi kasusnya juga luar biasa, ter-up to date, energi terkait dengan listrik. Kemudian untuk yang pertama, Ibu, ini juga cuma istilahnya bagus. Semakin banyak anak-anak yang bertanya, semakin berkesempatan Ibu untuk menjelaskan, sehingga secara otomatis yang Ibu rencanakan itu sudah terrealisasi, artinya disampaikan. Cuma di sini yang mungkin perlu kami ingatkan, yaitu penyampaian waktu aktivitas selama diskusi, itu supaya kita tidak berlarut-larut pada saat diskusi. Pengecekan boleh, tetapi untuk menginformasikan waktu yang akan kita gunakan selama proses diskusi kelompok dan pengerjaan LKPD itu sekian. Sehingga tidak selalu maksudnya bertanya, sudah selesai anak-anak, sudah selesai. Tapi yang tadi menyampaikan kesimpulannya sampai mana? Oh, sampai tujuan, sesuai tujuan, bagus. Kemudian Ibu bisa ambil dari internet, berarti Ibu menyampaikan bahwasanya iya di situ sudah disiapkan. Kemudian menggunakan link WiFi, bagus sekali. Begitu Ibu Dokter, nggih? Luar biasa, keren.